Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Asminiati dari kelas 3E PGSD Universitas Hamzah Wadi dengan NPM 210102198. Pada kesempatan video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang epistemologi pendidikan, di mana di dalam pembahasan ini saya akan mengulas 5 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup epistemologi pendidikan. Yang kedua tentang sumber-sumber pendidikan. Yang ketiga tentang metode-metode di dalam pendidikan. Yang keempat tentang struktur pendidikan. Dan yang kelima tentang kebenaran di dalam pendidikan. Tentunya dengan kelima poin yang akan saya bahas, yakni timbul pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa sih pengertian dan ruang lingkup dari epistemologi pendidikan, kemudian apa saja sumber-sumber pendidikan, dan apa metode-metode yang digunakan di dalam pendidikan, bagaimana struktur pendidikan, dan apa saja kebenaran-kebenaran di dalam pendidikan. Nah, tentu kelima pertanyaan yang muncul di benak kita ini akan segera kita ketahui melalui video pembelajaran ini. Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita akan lanjut kepada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup epistemologi pendidikan. Nah, pasti muncul di benak teman-teman bahwasanya ada pertanyaan tentang apa sih pengertian dari epistemologi pendidikan dan apa saja ruang lingkup yang terdapat dalam epistemologi pendidikan. Baik, di sini kita akan bahas yang pertama seputar pengertian epistemologi pendidikan. Yang pertama yaitu secara etimologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan yang kedua yaitu logos, yang berarti teori atau ulasan. Jadi, secara etimologi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan, atau di dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan theory of knowledge. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi, epistemologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang sumber pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian dari epistemologi pendidikan, baik secara etimologi maupun secara terminologi, di sini kita akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup epistemologi pendidikan. Terdapat beberapa pendapat tentang ruang lingkup epistemologi pendidikan, yakni yang pertama menurut M. Arifin. M. Arifin mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi pendidikan mencakup ada hakikat pengetahuan, sumber, serta validitas pengetahuan. Yang kedua berdasarkan Mudhar Ahmad. Mudhar Ahmad merincikan ada 6 ruang lingkup epistemologi pendidikan. Yang pertama yaitu tentang hakikat pengetahuan, yang kedua tentang unsur pengetahuan, yang ketiga tentang macam-macam pengetahuan, yang keempat tentang tumpuan pengetahuan, yang kelima batas pengetahuan, dan yang keenam tentang sasaran pengetahuan itu sendiri. Nah, pendapat yang ketiga atau sekaligus pendapat yang terakhir tentang ruang lingkup epistemologi pendidikan yakni datang dari A.M. Saifuddin yang mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi pendidikan yakni bagaimana kita menjawab pertanyaan. Misalnya, apa sih ilmu itu? Sudah benarkah ilmu yang kita terima? Dari mana asal atau sumber ilmu tersebut? Dan apakah kebenaran dari ilmu yang kita dapatkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diringkas menjadi 2 masalah pokok, yakni yang pertama, masalah sumber ilmu, dan yang kedua, masalah kebenaran ilmu. Oke, setelah kita membahas tentang apa itu epistemologi pendidikan dan apa saja ruang lingkup yang terdapat di dalam epistemologi pendidikan, kita lanjut kepada substansi yang kedua, yaitu tentang sumber pendidikan. Di sini terdapat beberapa sumber pendidikan, yakni terdiri dari yang pertama yaitu panca indera, kemudian yang kedua yaitu otoritas, yang ketiga akal atau pikiran,
Yang keempat ada intuisi, dan yang kelima yaitu ada wahyu. Oke, terkait dengan sumber-sumber pendidikan. Yang pertama yaitu berasal dari panca indera, di mana di sini yaitu orang-orang membangun gambaran tentang dunia di sekelilingnya, yaitu dengan melihat, mendengar, meraba, membau, dan juga mengecap. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pengetahuan yang kita dapatkan itu berasal dari penglihatan kita sendiri. Tentu saja, ketika kita membaca buku, pastinya kita melihat apa tulisan dari buku tersebut dan juga memahaminya begitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita tinjau dari pendengaran, di sini yakni pendengaran ini bisa kita manfaatkan dalam rangka mendengarkan pengetahuan yang berbentuk audio atau yang langsung disampaikan oleh seseorang. Di sini juga dalam video pembelajaran ini kita bisa memanfaatkan sekaligus dua fungsi dari indera, yaitu audio visual namanya, yakni mendengar dan juga melihat. Kita lanjut kepada poin yang kedua mengenai sumber pendidikan, yakni tentang otoritas. Otoritas di sini diakui sebagai suatu kebenaran karena berasal dari para ahli. Sebagai contoh, misalnya di dalam kelas, sebagian besar informasi yaitu dianggap sebagai otoritas atau kebenaran, seperti textbook atau buku pelajaran, guru, ataupun buku rujukan. Di sini buku pelajaran dianggap sebagai suatu otoritas karena di dalam buku pelajaran tersebut memuat ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dikaji dan disusun untuk dijadikan pedoman untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian guru dianggap sebagai otoritas karena yang disampaikan oleh guru kita merupakan suatu kebenaran yang memang sudah dipelajari terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada kita agar apa yang tidak kita mengerti selama pembelajaran bisa kita mengerti. Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu tentang akal fikir, di mana di sini muncul sebuah pandangan tentang penalaran, pemikiran, dan logika, yakni merupakan faktor sentral yang ada di dalam pengetahuan yang disebut dengan rasionalisme. Nah, menurut kaum rasionalisme ini, akal merupakan faktor fundamental yang ada di dalam pengetahuan, di mana akal manusia ini memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran tentang alam semesta. Oke, kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu tentang intuisi. Intuisi ini adalah proses penangkapan langsung pemahaman tanpa melibatkan penalaran. Intuisi berlangsung di antara ambang batas kesadaran, di mana intuisi ini biasa kita sebut suatu pemahaman yang tiba-tiba, atau biasa kalau kita sebut itu refleks. Yang kelima yaitu wahyu. Sumber pendidikan yang kelima yaitu wahyu, di mana di sini wahyu adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang berisi tentang kemauan-kemauan Tuhan. Kita sebagai umat yang beragama Islam tentu sangat percaya dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana itu berisi tentang pengetahuan yang sifatnya itu berbeda, dimana kebenarannya tidak dapat kita elakkan atau tidak dapat kita sanggah maupun dengan penelitian sehebat apapun, karena pengetahuan yang ada di dalam wahyu ini berasal dari Yang Maha Tahu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita akan membahas tentang metode-metode yang ada di dalam epistemologi pendidikan. Di dalam epistemologi pendidikan terdapat 3 metode yang ada. Yang pertama yaitu empirisme, kemudian yang kedua rasionalisme, dan yang ketiga intuisionisme. Kita lanjut kepada pembahasan tentang metode-metode yang ada di dalam epistemologi pendidikan. Tadi sudah jelas saya paparkan bahwasanya terdapat 3 metode yang ada di dalam epistemologi pendidikan. Yang pertama yaitu metode empirisme, kemudian metode rasionalisme, dan metode intuisionisme. Nah, lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang metode empirisme, di mana metode empirisme ini adalah suatu metode atau cara yang ada di dalam filsafat yang mendasarkan pada perolehan ilmu pengetahuan melalui pengalaman. Menurut John Locke yang merupakan bapak empirisme Britania, mengemukakan bahwasanya
Sejak manusia dilahirkan, akalnya itu diibaratkan sebagai catatan yang kosong. Kemudian catatan itu akan diisi dengan pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita alami. Kita lanjut kepada pembahasan poin yang kedua, yaitu tentang metode rasionalisme. Secara singkat, metode ini mengemukakan bahwasanya akal adalah dasar dari kepastian pengetahuan, di mana pengetahuan yang didapatkan, pengetahuan itu diperoleh dan diukur oleh akal. Dan metode ini juga mengemukakan bahwa pengetahuan yang didapatkan oleh manusia itu merupakan aktivitas akal yang menangkap objek. Berbicara tentang rasio, rasio di sini merupakan sumber kebenaran dan hanya rasio yang bisa membawa orang pada kebenaran. Yang benar adalah akal yang terang benderang atau yang biasa disebut dengan ideas claires et details, atau pikiran yang terang benderang dan terpilah-pilah. Nah, pikiran ini kita dapatkan dari Tuhan. Sesuatu yang didapatkan dari Tuhan tidak perlu kita uji kebenarannya. Kita lanjut kepada pembahasan poin ketiga tentang metode intuisionisme, di mana intuisi ini adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung atau seketika. Analisa atau pengetahuan yang diperoleh dengan cara pelukisan tidak akan dapat menggantikan hasil pengenalan yang dilakukan melalui pengetahuan secara intuitif. Setelah kita membahas ketiga metode yang ada di dalam epistemologi pendidikan, sekarang kita berlanjut kepada struktur yang ada dalam pendidikan, di mana yang pertama di sini Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan secara sederhana bahwasanya ilmu adalah pengetahuan yang kita miliki dari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar hingga di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Berling, Kui, Moich, dan Van Persen mengemukakan dengan lebih luas, yakni bahwasanya ilmu timbul berdasarkan hasil penyaringan, pengaturan, kuantifikasi, objektivasi, serta hasil dari metodologi terhadap bahan-bahan pengalaman yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Sehingga ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang holistik, yang tersusun secara sistematis, teruji secara rasional, dan terbukti secara empiris.